Yes. Kali ini di segmen begini ceritanya. Ya, ini saya lagi nganter anak ya. Lagi nganter anak ke les nari. Les nari tradisional. Nggak tahu kelihatan apa enggak ya, tapi saya coba untuk arahkan kamera ke arah sana. Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan nggak ya? Ya begitulah. Ini di Pujo Kusuman, Yogyakarta. Ini ada di pendopo. Ini pendoponya. Pendopo Pujo Kusuman. Nah, pendopo Pujo Kusuman. Hujan. Jadi daripada bengong, mendingan saya bikin vlog. Ya, oke. Kayaknya mending ditaruh aja deh di sini supaya tangan saya bebas. Oke, ini ngalangin nggak ya? Ya, kita. Nah, oke. Jadi saya akan bercerita di begini ceritanya. Di begini ceritanya tentang geopathic stress. Karena banyak sekali yang tanya apa sih geopathic stress gitu ya. Terus saya sering kasih link videonya di channelnya Mas Arief Rahutomo, karena saya pernah bikin video bareng Mas Arief Rahutomo. Waktu itu sebetulnya bukan sengaja bikin video untuk dimasukkan ke YouTube, tapi live IG bersama Mas Arief Rahutomo ya, tentang geopathic stress atau yang biasa dikenal dengan sebutan GS, geopathic stress. Nah, ada juga di channelnya Kang Wawan saya pernah sedikit mengulas tentang geopathic stress. Namun nggak ada salahnya saya ulang lagi di begini ceritanya, karena di channel Kang Wawan itu saya lebih banyak membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan permobilan, otomotif gitu ya. Yang paling banyak tentang Wuling Convero, karena memang sekarang pun saya masih ada di dalam Wuling Convero ya. Jadi apapun yang saya pakai itu akan saya ulas habis-habisan. Mungkin kalau saya udah ganti mobil, mungkin saya akan ulas mobil yang berikutnya, saya akan habis-habisan mengulasnya. Mulai dari kelebihannya, fiturnya, kelemahannya, sampai kerusakannya. Apa saja saya pasti bikin kontennya. Dan di video-video saya di channel Kang Wawan itu semuanya mengulas tentang Wuling Convero yang saya pakai. Ya, 90% tentang itu, dan sampai dengan saat ini semuanya, artinya mobil saya fine-fine saja. Cuma kita di sini tidak bicara mobil. Di channel begini ceritanya saya bicara hal-hal lain di luar permobilan. Oke, kita lanjut tentang geopathic stress. Jadi geo itu bumi ya, sedangkan petik itu sakit. Jadi bisa dikatakan geopathic stress adalah bumi yang sedang sakit. Stresnya itu memicu stres manusia. Jadi bumi yang sedang sakit memicu stres manusia. Ini hanya sebuah kata yang terpaksa disematkan oleh para penemunya, oleh para ilmuwan yang membahas tentang ilmu bumi, tentang geopathic stress itu sendiri. Sebetulnya mana ada sih bumi sakit gitu ya. Makanya ini hanya sebuah kata yang terpaksa disematkan. Namun sebenarnya yang terjadi adalah pola-pola bumi yang mempengaruhi manusia yang tinggal di atasnya. Itu yang paling tepat ya.
Jadi bumi ini kan kalau kita kenal, di bumi ini ada medan magnetnya ya, yang selama ini kita kenal di pelajaran sekolah ada dua kutub, utara dan selatan. Namun ada seorang ilmuwan yang meneliti yang bernama Hartmann, itu ternyata magnet bumi itu tidak hanya sekedar kutub utara dan selatan, namun magnet bumi itu muncul ke permukaan bumi ya dengan pola-pola tertentu. Ya, polanya itu seperti membentuk jejaring laba-laba ya. Jadi antara barat timur, utara selatan. Nah, di setiap pertemuan garis tersebut itu merupakan titik-titik magnet bumi. Nah, titik-titik magnet bumi itu berselang-seling ya, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sama, ini barat timur, utara selatan juga sama, positif, negatif, negatif. Jadi silang-silang gitu ya. Nah, itu makanya disebut Hartmann grid. Jadi kalau kita mendengar kata Hartmann grid, berarti dia adalah sebuah pola magnet bumi yang muncul ke permukaan bumi, di mana membentuk satu pola barat timur utara selatan yang membentuk jaring-jaring. Nah, di setiap titik pertemuan garis tersebut itu adalah titik positif negatif positif negatif. Oke. Lalu tidak hanya Hartmann, ini disebut Hartmann grid. Ada lagi yang namanya Curley. Nah, si Curley ini menemukan bahwa polanya agak sedikit berbeda. Jadi tidak persis barat timur utara selatan. Dia agak sedikit mencong, serong ya. Jadi kira-kira ya antara timur laut, jadi barat daya timur laut. Nah, jadi agak sedikit mencong begitu ya. Namun sama ya, yang tadinya utara selatan gitu, dia agak sedikit mencong, tapi sama polanya, dia membentuk jaring-jaring juga, dimana setiap titik pertemuannya pun itu positif negatif positif negatif. Makanya disebut Curley grid. Lalu orang ketiga ada lagi yang menemukan, namanya si Bunker. Kalau nggak salah sebut ya, kan orang-orang asing itu nyebutnya agak-agak sulit di lidah orang Indonesia ya. Itu disebut Bunker grid. Itu biasanya di satu tempat itu terjadi satu pola medan magnet yang kacau ya. Tidak hanya positif negatif, tapi benar-benar polanya kacau di satu tempat tersebut dan membentuk sebuah kubah. Nah, biasanya seringkali di tempat itu pernah adanya benda langit yang jatuh seperti meteor, atau mungkin di sana bekas alien yang pernah turun ke bumi, barangkali ya, kalau emang ada alien gitu ya. Itu di situ tempat-tempat yang disebut bunker grid ya, dia membentuk kubah. Dan ini tempat-tempat kayak gini ini sangat berisiko ya, risikonya sangat tinggi sekali untuk manusia yang tinggal di atasnya. Kalau cuma Hartmann dan Curley, kalau intensitasnya tidak begitu tinggi negatifnya, itu it's okay. Tapi kalau tinggi intensitas negatifnya di Hartmann dan Curley, itu pun menimbulkan extra low frekuensi ya, yang sehingga extra low frekuensi itu menimbulkan pengaruh yang jelek bagi manusia yang tinggal di atasnya dalam satu tempat. Nah, yang paling mengerikan adalah kalau kita ketemu dengan bunker grid itu, karena dia membentuk kubah dan sangat kacau, sehingga bentukan frekuensinya itu benar-benar extra low banget frekuensinya, dan itu nggak oke banget buat tinggal manusia ya. Terus apa pengaruhnya bagi manusia ketika manusia tinggal di tempat-tempat yang geopatik stressnya tinggi atau extra low frekuensinya itu sangat rendah? Extra low frequency sangat rendah, berarti rendah, sangat rendah lagi ya. Maksudnya di tempat-tempat yang memiliki potensi extra low frequency. Nah, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kesehatan secara fisik ya, kesehatan secara fisik itu terganggu kalau kita tinggal di tempat-tempat yang
terdeteksi extra low frekuensi, dalam waktu yang cukup lama kita bisa terganggu kesehatan secara fisik. Yang kedua, kesehatan secara emosional itu juga bisa terganggu. Orang jadi gampang marah, ya kan? Jadi orang jadi gampang tersinggung, komunikasi nggak baik gitu. Itu juga bisa terjadi. Lalu yang ketiga, otomatis keuangan ya. Kalau sudah kesehatan fisik terganggu, kesehatan mental terganggu, pastilah keuangannya juga terganggu ya. Jadi tiga akibat ini yang akan dirasakan oleh manusia yang tinggal di atas extra low frekuensi yang diakibatkan oleh geopathic stress, yang diakibatkan oleh magnet bumi. Ya, sekarang jadi lebih paham kan apa itu geopathic stress. Nah, geopathic stress pun di beberapa tempat gitu ya, dia bisa menimbulkan rumah-rumah hantu. Jadi rumah yang di area GS yang benar-benar extra low frequency itu dia bisa angker dalam tanda kutip ya. Maksudnya dalam tanda kutip itu ada ya orang percaya sama makhluk seperti setan, wewe gombel, terus kuntilanak dan sebagainya. Ada orang percaya itu ya. Namun secara sains mereka itu energi, bad energy. Kalau menurut kita ya bad energy. Padahal sebetulnya energi itu nggak ada yang baik, nggak ada yang jelek ya. Itu pun sebenarnya satu kata yang terpaksa disandangkan karena mengganggu manusia sehingga dikatakan bad energy. Oke, entitas yang memiliki bad energy gitu aja lah ya. Atau boleh dikatakan itu setan, hantu dan lain sebagainya. Itu sangat suka di tempat yang GS-nya tinggi atau extra low frequency tadi. Nah, dari situlah terus terang saya belajar ini semuanya dari Ko Ivan Winarno. Ko Ivan Winarno tinggal di Bali tapi dia orang Malang. Nah, saya ikut kelasnya judulnya GS 101. Ya, jangan tanya 101-nya apa, tanyakan pada Ko Ivan, oke? Nah, balik lagi ke topik ya. Jadi saya belajar ke Ko Ivan dan saya mendapatkan banyak keilmuan tentang bagaimana caranya merubah frekuensi suatu tempat supaya yang tadinya extra low menjadi high frekuensi. Sebentar, udah sumuk, kita nyalain dulu AC-nya. Oke, dingin lagi, jadi kita ngobrol lagi. Jadi sampai mana tadi ya? Oh iya, jadi saya belajar sama Ko Ivan bagaimana merubah satu tempat dari itu extra low frekuensi menjadi high frekuensi. Saya belajar di tahun 2000 berapa ya dulu ya? Kok lupa, 2017 kalau nggak salah ya. Lupa. Kalau ada teman-teman yang melihat video saya yang sekelas sama saya waktu kita sama-sama bareng Geopathic Stress ya kelas itu, tolong diingetin tahun berapa itu. Kalau nggak salah 2017 apa 2018 kayaknya 2017 deh. Saya 2017 ikut kelasnya, lalu 2018 itu resit ya. Saya sempat resit itu 2 kali, jadi ikut kelas pertama terus resit sekali di Malang, kelas pertama di Malang, resitnya yang pertama kali resit juga di Malang, kedua kali resit di Bali. Dan saya dapat banyak sekali update di situ dan saya mulai mencoba untuk mempraktekannya ketika benar-benar saya sudah ikut yang pertama. Saya mempraktekkan di rumah saya sendiri karena waktu itu kita barusan pindah rumah. Oh ya, kalau gitu 2017 karena kita barusan pindah rumah. Saya pindah rumah 2016 ya, 2017 ikutnya. Istri saya nggak bisa tidur nyenyak setiap malam. Artinya ini satu tanda bahwa di tempat kita terdapat di rumah saya maksudnya terdapat extra low frequency. Ya, saya praktekkan, saya bikin toolsnya, saya pasang di rumah saya dan
berhasil. Istri saya bisa tidur nyenyak. Kalau saya nggak ada masalah. Jadi setiap orang punya sensitivitas sendiri-sendiri. Seperti halnya kita kalau masuk ke satu ruangan tertentu, orang yang sensitif akan merasa bulu kuduknya berdiri gitu ya, wah, angker gitu. Tapi orang-orang yang nggak sensitif ya masuk tempat-tempat begitu ya biasa aja gitu. Ada orang yang masuk kuburan belum udah melihat macam-macam gitu. Ada orang yang masuk kuburan biasa aja, santai. Nah itu kan orang sendiri-sendiri ya. Tapi yang jelas di rumah kami waktu itu terdapat extra low frequency yang dirasakan istri saya, karena istri saya itu sangat peka dengan hal-hal seperti itu. Ya singkat kata, kita buat toolsnya, selesai toolsnya, pasang, dan mereka bekerja dengan baik. Istri saya jadi bisa tidur nyenyak. Nah dari situlah saya mulai pede, mulai percaya diri untuk kalau ada temen yang rumahnya berhantu, yang rumahnya angker gitu ya, saya tawarin, mau nggak tak kasih solusinya gitu ya. Ada beberapa teman saat itu yang mau di rumahnya untuk saya garap gitu ya, dan mereka semua merasakan manfaatnya sangat instan gitu loh. Begitu sebelumnya banyak sekali bunyi-bunyian nggak jelas gitu ya, aroma nggak jelas kayak aroma dupa apa dan sebagainya yang dirasakan oleh pemilik rumah loh ya. Ada bunyi-bunyi nggak jelas, tiba-tiba gitarnya bunyi sendiri atau bagaimana. Setelah saya pasang itu sangat instan sekali. Malamnya udah nggak ada lagi hantu-hantu, penampakan, bau-bauan, suara-suara sudah hilang. Saya sering merasakan underestimate dengan alat yang saya bikin sendiri. Tapi ternyata setelah maaf, agak keselak. Tapi ternyata setelah dipasang alatnya, semua merasakan yang apa ya, lebih daripada ekspektasi saya gitu loh. Saya pikir cuman segini nih hasilnya gitu ya, cuma 50 nih misalkan. Tapi yang didapatkan klien ternyata lebih dari 50, 70 bahkan 80. Nah itu sebelum pandemi. Saya sering dimintain tolong untuk memperbaiki rumah-rumah yang dalam tanda kutip berhantu, atau rumah-rumah yang sebetulnya mereka nggak merasakan berhantu sih, tapi sakit-sakitan, keuangan seret, anggota keluarganya sering miskomunikasi, emosionalnya nggak beres gitu ya. Nah itu juga ada kasus-kasus kayak gitu. Terus saya bikin toolsnya dan mereka jadi fine. Yang tadinya marah-marah jadi adem. Nah masuklah tahun 2020 saat pandemi terjadi. Otomatis nggak bisa kemana-mana dong kita. Nggak bisa kemana-mana. Yang tadinya harus ngecek rumah keluar kota, tadinya saya bisa jadi nggak bisa. Ya pokoknya semuanya kacau lah. Saya mulai berpikir, kalau tools ini bekerja untuk rumah, pastinya tools ini akan bekerja juga untuk manusia. Jadi tidak harus dipasang di rumah. Mengapa enggak kita pakai yang nempel di badan gitu loh. Jadi kita kemana-mana safety, kemana-mana kita dilingkupi oleh high frequency. Oke. Akhirnya saya mulai mencoba membuat aksesoris seperti gelang, kalung gitu ya, yang memang dengan spesifikasi tertentu sehingga akan melingkupi diri pemakainya dengan frekuensi tinggi. Dan saya mulai saya tawarkan secara online. Saya mulai promo di medsos gitu ya. Awalnya ada 1-2 pembeli. Nah tiba-tiba orang yang membeli ini merasakan khasiatnya, merasakan manfaatnya, lalu dia bilang ke temannya, teman 1, teman 2. Nah akhirnya banyak yang pesan dengan saya. Nah
itu saya cerita tentang geopathic stress, extra low frequency, dan tools yang saya bikin. Berarti logis kan, semuanya bisa dipikir secara teknologi. Mengapa, ada pertanyaan sih, mengapa kawat tembaga yang diputar-putar sedemikian rupa dapat menghasilkan frekuensi tertentu? Itu pun sebetulnya ada di benak saya waktu pertama kali, tapi sekarang saya udah gak mikir lagi. Karena apa? Karena hasilnya positif gitu loh, artinya ngefek. Kenapa saya harus mikir apakah ini berfrekuensi atau tidak? Toh nyatanya ngefek gitu. Tapi yang pasti secara logika begini, kalau kita lihat trafo, dalamnya isinya apa? Lilitan kawat tembaga, dan dia menghasilkan frekuensi-frekuensi tertentu. Ya, kan seperti itu. Jadi dia bisa mengarahkan ke frekuensi berapapun. Dari AC ke DC misalkan, dari sekian volt ke sekian volt. Ya, seperti itulah. Artinya itu logis kan? Nah, saya berpikirnya seperti itu. Jadi ketika ada sebuah kumparan atau lilitan dari kawat tembaga, ketika ada input tertentu, outputnya menjadi high frekuensi. Jadi kalau trafo misalkan itu inputnya arus listrik ya, kalau alat-alat yang saya bikin inputnya ya low frekuensi itu sendiri, dia masuk ke dalam kumparan low frekuensinya, keluarnya menjadi high frekuensi. Itu saja di begini ceritanya. Saya Kang Wawan, terima kasih sudah menonton. Bye bye.